Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mitos dan fakta tentang stroke. Mengkonsumsi garam berlebihan bisa menyebabkan stroke. Apakah ini mitos atau fakta? Ini adalah suatu fakta, betul. Karena kita ketahui garam itu dalam tubuh yang berlebihan, dia akan menarik cairan ya dalam pembuluh darah, sehingga dengan adanya cairan yang berlebihan akan meningkatkan tekanan darah. Dengan kita mengurangi garam, ya, itu dapat menekan angka kejadian stroke sebanyak 21-41%. Jadi bukan berarti pantang garam, tetapi dikurangi. tidak ada cara untuk mendeteksi stroke. Pernyataan ini adalah suatu mitos. Jadi sebenarnya kita bisa mendeteksi stroke secara dini. Kita kenali gejala-gejalanya berupa kelemahan paruh badan kita, lengan, dan tungkai kita secara tiba-tiba. Ada rasa baal separuh tubuh juga yang tiba-tiba. Ada bicara pelok atau kekakuan dalam berbicara secara tiba-tiba. Itu adalah gejala-gejala awal stroke yang umumnya terjadi. Dan biasanya muncul pada orang-orang yang mempunyai faktor resiko. Faktor resiko yang biasanya ada adalah darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, atau pada perokok berat. Kalau keluarga kita atau kita mengalami hal tersebut secara tiba-tiba, segeralah datang mencari pengobatan ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat. orang lebih sering terkena stroke saat sedang berada di kamar mandi. Ini mitos, karena stroke terjadinya itu mendadak. Jadi bisa terjadi dimanapun, kapanpun, atau saat sedang melakukan kegiatan apapun. Kejadiannya memang tidak bisa diprediksi, tapi stroke bisa dihindari dengan cara mengontrol faktor risikonya. Faktor risiko stroke yaitu hipertensi, kencing manis, jantung, kolesterol, merokok, dan kurang olahraga. Jadi dengan cara mengontrol faktor risiko diharapkan kita bisa mencegah terjadinya stroke. Orang yang sudah terkena stroke, fungsi organ tubuhnya tidak bisa kembali normal. Dia bisa mitos, bisa fakta. Dalam artian begini, bahwa orang yang terkena stroke, 10% dia bisa kembali normal 100%. Tetapi 25% akan meninggalkan gejala sisa, yaitu dia tidak dapat mengerjakan suatu kegiatan secara sempurna. Tapi kehidupan sehari-harinya dia bisa lakukan sendiri, bisa makan sendiri, ke kamar mandi dan buang air sendiri dan sebagainya. Nah, ini kita katakan ringan. Sebaliknya 40% itu akan meninggalkan sequelae atau gejala sisa yang berat. Pada yang 40% ini dia akan ketergantungan pada orang lain yang harus membantu. Contohnya, dia tidak dapat berjalan, harus dengan alat bantu, atau yang lebih berat lagi, dia akan tetap berada di tempat tidur. Jadi hanya 10% yang bisa sembuh 100%. Minum pengencer darah bisa mengatasi gejala stroke. Pernyataan ini adalah suatu mitos atau salah kaprah. Stroke itu dibagi dua bagian besar. Ada stroke perdarahan, ada stroke sumbatan. Stroke perdarahan kontraindikasi atau tidak boleh kita berikan golongan-golongan obat pengencer darah karena akan bertambah perdarahannya. Sedangkan stroke sumbatan memang harus kita berikan pengencer darah atau seperti aspirin dan sebagainya. Tetapi golongan-golongan obat pengencer darah tidak bisa diberikan untuk pencegahan terlalu sembarangan. Jadi artinya karena mempunyai faktor resiko harus ada dasar indikasi tertentu siapa saja yang boleh meminum obat-obat pengencer darah ini. Jadi berhati-hatilah kalau ingin memberikan atau meminum pengencer darah. Beberapa indikasi utama seseorang dapat terkena stroke adalah sering kesemutan dan sering mendengkur pada saat sedang tidur. Ini mitos. Kalau stroke biasanya kesemutannya satu sisi, baik kanan atau kiri saja. Untuk keluhan kesemutan akibat jepitan saraf biasanya tidak menyebabkan stroke atau tidak berisiko untuk terjadi stroke. Gangguan tidur yang sering menyebabkan stroke yaitu OSA, obstructive sleep apnea, atau kondisi terjadi obstruksi jalan nafas saat tidur. Gejalanya biasanya mendengkur dan juga ada gejala lain yaitu henti nafas saat tidur. Dan OSA ini yang merupakan faktor risiko untuk terjadinya stroke. Demikian informasi yang saya bisa jelaskan. Semoga bermanfaat.